Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Andaresta dengan NIM 124230084. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1, desain dan manajemen komputer. Mungkin kita langsung masuk ke IP address. Jadi IP address ini singkatnya itu ibarat alamat dari device. Jadi tiap-tiap device yang ada di dalam suatu jaringan, mereka itu mempunyai IP address yang berfungsi sebagai alamat. Misal kamu dari PC A mau ke PC B, itu menghubungkannya itu kan pakai jaringan. Nah, cara mereka bisa berkomunikasi atau mengirimkan data itu menggunakan IP address. Jadi kamu harus tahu IP addressnya di sisi B, baru kamu bisa mengirimkan data ke sana gitu. Nah, untuk IP address sendiri ada dua macam, yaitu IPv4 32 bit dan IPv6 128 bit. Perbedaan utamanya itu hanya terletak di efisiensi, kapasitas alamat, dan fitur yang ditawarkan. IPv6 itu mempunyai kapasitas alamat yang lebih besar daripada IPv4. Nah, di sini tuh ada contoh dari IPv4. Ada yang pertama ini oktet ke-1, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Tiap oktet ini ada 8 bits. Yang mana kalau misalnya ada 4 oktet, berarti kan 8 dikali 4, yang mana 32 gitu. Ini tuh bentuk desimalnya 198, 168, 101. Dipisahkan dengan titik biar lebih gampang untuk dibaca. Nah, 198 ini bisa di-convert menjadi binary number, itu seperti ini. Bakal dijelasin selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis IP address. Di IP address ini ada 3, yaitu IP private, itu alamat IP yang kita gunakan untuk jaringan pribadi kita. Jadi kayak misalnya di rumah gitu. Terus ada IP public, ini alamat IP yang digunakan ketika kita berselancar di internet atau kayak kita browsing gitu. Nah, semua alamat IP yang bukan merupakan IP private dan IP khusus itu tuh masuk ke IP public. Kita dapat mengecek alamat IP public menggunakan What's My IP di Google. Kita juga bisa pakai kayak NSLookup dari Google. Nah, bisa dilihat ini IP-nya Google kayak gitu. Terus ada IP khusus, ini alamat IP dengan tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional. Berarti kayak ada standarnya gitu. Lanjut ke metode pengalamatan IP address. Ada yang pertama metode classful. Nah, metode classful ini dia dibagi menjadi per kelas, ada A, B, C, D, E, dan setiap kelas itu memiliki format alamat dan jumlah host yang berbeda-beda. Si metode classful ini dianggap kurang efisien karena bisa aja banyak alamat IP yang terbuang. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada kelas A itu jumlah host yang tersedia itu 16 juta sekian, kelas B itu 65.000 sekian, dan kelas C itu 256 sekian. Nah, ini IP address awal, yaitu IP yang bisa dipakai, dan ini IP akhir atau IP terakhirnya. Studi kasus, kita masuk ke studi kasus yang pertama itu sebuah departemen IT memiliki 500 komputer yang akan dihubungkan dalam satu jaringan lokal. Tentukan kelas IP yang cocok jika menggunakan metode classful. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi kan kita tuh butuhnya 500 alamat. Kita butuh 500 alamat untuk semua PC kan. Kita bisa lihat di sini tuh di kelas C itu jumlah alamat yang bisa dipakai itu cuma 256, yang mana ini kurang. Kita butuhnya 500, maka kita harus naik ke kelas yang selanjutnya, yaitu kelas B. Yang mana kelas B ini jumlah network yang bisa dipakai itu 65.536. Nah, ini tuh bakal pemborosan karena kita cuma butuh 500, tapi ada 65.034 IP lagi yang tidak kita pakai. Jadi dianggap kayak kurang efisien gitu. Lanjut ke studi kasus 2, ini sebuah kantor kecil memiliki 50 komputer yang harus dihubungkan ke jaringan lokal. Nah, kita bisa lihat di sini 50 komputer itu masuknya berarti kan di sini ya kan, karena di sini tuh nyediain 256. Tapi ini tetap
terjadi pemborosan karena kita cuma butuh 50, sedangkan kelas C itu ada 256. Kita bakal membuang 200 maaf ini typo, harusnya 206 alamat IP yang nggak bisa kepake gitu. Karena dua lagi itu kan itu di suatu kelas di satu kelas ini kita yang bisa itu 256, cuman itu bakal dikurang 2 karena yang satu untuk NA dan satu untuk BA. Itu bakal dijelaskan lebih lanjut. Intinya yang bisa dipakai itu adalah 254 untuk hostnya atau kliennya gitu. Nah, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode classless. Di sini tuh metodenya itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP. Kenapa? Karena di classless ini kita pengelompokannya itu per slash atau per kayak gini, per subnet mask. Nah, si metode classless ini biasanya disebut sebagai classless interdomain routing atau CIDR. Ini untuk kelebihan-kelebihannya bisa dibaca. Lanjut, ini tabelnya. Jadi beda kayak si kelas full tadi. Si kelas full itu kan dia cuman ada 3 yang bisa dipakai, kelas A, kelas B, dan kelas C. Tapi kalau di classless ini tuh kita bagi berdasarkan jumlah mask atau jumlah bitnya. Di sini bisa dilihat yang paling kecil itu di ini yang biasa dipakai itu yang ini 4, di 4, 8, terus ada 16 IP, 32, 64, 128, 256. Nah, tadi sih kan si kelas full itu cuman ada 256 yang paling kecil. Nah, tapi kalau di classless itu tuh ada sampai 4. Makanya kita bisa lebih efisien dalam membagi jaringan gitu. Nah, ini ada studi kasusnya. Yang pertama, sebuah kantor memiliki 120 komputer dan 20 perangkat jaringan lainnya yang terhubung. Bagaimana cara mengalokasikan alamat IP menggunakan metode classless agar lebih efisien? Nah, di sini kita bisa tarik kata kuncinya. Itu tuh ada 120 komputer dan 20 perangkat jaringan. Yang kalau ditambah itu jadinya 140. Kita bisa lihat di sini untuk 140 perangkat kita bisa pakai yang ini, yang /24 254. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai yang 126 ini masih kurang, sedangkan kita butuh 140. Nah, jadi kita bakal naik ke satu kelas di atasnya, yaitu si kelas si slash yang 24 yang mana menyediakan 254 dan kita tuh butuh cuman 140 dan itu masih lebih gitu intinya. Makanya yang dipilih adalah subnet ke /24. Masuk ke subnetting. Jadi subnetting itu adalah proses memecah suatu IP jaringan ke yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagai subnet. Nah, subnetting ini digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP sesuai dengan kebutuhan. Nah, fungsinya itu yang pertama ada mengurangi trafik jaringan, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, serta meningkatkan keamanan jaringan. Komponennya itu ada 4. Yang pertama itu ada subnet mask. Ini yang bentuknya kayak ini, kayak IP. Subnet mask ini kayak IP 255, 255, 255, 248, bla bla bla. Terus ada yang namanya network address. Ini tuh untuk mengidentifikasi keseluruhan jaringan. Biasanya itu dia yang pertama, NA itu yang pertama. Nih, IP pertama dalam sebuah subnet IP. Host address itu ini tadi IP yang bisa kita pakai, yang bisa kita kasih ke klien kita atau ke perangkat yang kita punya. Dan broadcast address ini untuk mengirim data ke semua perangkat jaringan. Nah, biasanya itu ada di IP terakhir. Kalau di NA yang pertama, broadcast yang terakhir, dan di tengah-tengahnya ada host address. Jadi range antara NA sama BA itu adalah HA atau host address.
Bisa dilihat di sini network address dan broadcast address tidak dapat dipasangkan dalam sebuah perangkat. Nah, yang tadi kan di metode classful itu kita ada 256, tapi yang bisa kita pakai hanya 254 karena dua lagi itu adalah untuk NA dan untuk BA, yang mana itu nggak bisa dipakai di klien gitu. Nah, metodenya itu ada yang pertama ada VLSM, Fixed Length Subnet Mask. Ini pokoknya intinya tuh tiap ruangan atau tiap gedung itu dia mempunyai panjang subnet mask yang sama. Kalau yang VLSM ini sesuai dengan kebutuhan, jadi bisa disimpulkan VLSM lebih efisien daripada FLSM. VLSM lebih efisien daripada FLSM gitu. Untuk studi kasusnya bakal dijelaskan di sini. Nah, jadi sebuah perusahaan memiliki 3 cabang yang masing-masing memiliki perangkat sebagai berikut: cabang A, cabang B, dan cabang C. Bagaimana melakukan subnetting menggunakan metode VLSM dengan IP global 192.168.840. Mungkin langsung aja di sini. Tadi ada yang A itu yang B 30, ruang B 30, dan ruang C itu 20. IP globalnya 192 168 84 0. Nah, cara yang pertama itu kita lihat dulu di sini yang paling banyak itu kan yang ini ya, yang A. Nah, kita lihat di tabel tadi itu, tabel CIDR di sini. Untuk yang kita butuh 50, berarti kita bakal pakai yang /26. Nah, kenapa 26? Karena di sini bisa menampung sebanyak 62. Kita cuma butuh 50, jadi kita bisa pakai yang 62. Kita pakai /26 ya. Kita pakai /26 dengan subnet mask 255 255 255 192 255 192. Nah, setelah kita dapat ini, kita bakal masukkan ini IP ini tuh ke sini. Kita bikin di bawahnya aja. Nah, gini. Terus kita bakal convert ini ke biner, ubah ke biner dengan cara kayak gini. Cara gampangnya itu kita bisa pakai metode ini. Jadi aku bakal bikin di sebelah sini. Kita bikin di sini tuh dari belakang itu ada yang kuning. 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8. Nah, ini kalau dijumlahin bakal 255. Coba. Nah, kita bisa pakai cara ini untuk kita nyari berapa biner dari 255. Caranya itu di sini kita mulai dari yang paling kiri. Kalau 255 itu kan paling besar ya di antara bilangan di sini. Nah, kita bisa ambil yang ini dulu, kita bikin 1 yang mana artinya dihidupin. Jadi 255 kita kurang
128. Di ini hasilnya sekarang 127. Nah, karena ini kita udah hidupin dan kita masih butuh 127 lagi, kita ambil ini 64. Ini pokoknya nanti kalau misalnya ini semua nyala, ini kalau dijumlahin kan bakal 255. Makanya kita langsung aja bisa bikin kalau 255 itu adalah 11 gitu, biar lebih cepet aja. Di sini 1111 titik 1111 titik 1111 titik. Nah, 192 kita bakal bikin yang ini. 192 itu di sini kita hidupin 192, berarti sekarang sisanya 64. Kita hidupin 1 lagi, berarti udah habis, sisa 0. Ini bisa kita nolkan semua. 0 0 0 0 0. Jadi itu adalah 1110 0 0 0. Nah, sekarang 192 sama kayak ini tadi, berarti 11 0 0 0 0 2 4 5 6 7 0. 168 itu kita hapus dulu ini. 168 berarti sisa 20. Kita hapus dulu. Sisa 40 456 ya. Terus kita bisa hidupin yang ini, kita hidupin 1. Terus ini bakal kita nolin. Kenapa? Karena 64 itu lebih dari 40. Yang ini kurang dari 40 kita hidupin. Berarti 40 dikurangin 32 itu 8. Ini kelebihan dan ini pas. Jadi kita dapat ini 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0. Oke, di sini kita bikin 1 0 1 0 1 0 0 0. Sekarang yang 84 kita hapus lagi ini. 84 berarti ini 0, ini 1, berarti salah, di sini 1. 84 kurang berarti sisanya 20. Ini kelebihan, berarti kita hidupin yang ini 1, sisanya ini kelebihan, sisanya kan sisanya 4 kan, 4 berarti kita ambil ke sini 1. Ini 0 berarti 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 4 6 7. Nah, udah kita convert ke biner. Kita bakal menggunakan operasi AND, yang mana AND ini bakal bernilai 1 kalau misalnya dua-duanya benar, bakal bernilai benar kalau dua-duanya benar. 1 berarti 1 1 1 1 0. Ini 0 semua. 0 0 0 0 2 4 5 6 7. Terus yang ini juga karena ini 1 semua berarti kita ambil yang ini. Karena ini 1 semua berarti 1 0 1 0 1 0 0 0. Oh, ini kurang 1 ya, berarti ini yang 0 belum kita masukin. Kalau 0 berarti itu adalah 0 0 0 0 0 2 4 5 6. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita ke sini,
ini karena dia 1 berarti ini hidup, ini sama lagi kayak yang tadi. Oke, 1 0, maaf, 0 1 0 1 0 1 0 0. Dan ini karena ini semua 0, maka ini berarti enggak ikut, berarti kita ikut yang ini karena ini semua 0. Nah, berarti ini 192, 168, 84, 0. Inilah adalah NA dari gedung A. NA dari gedung A. Nah, setelah kita dapat NA dari gedung A, berarti kita tulis di sini gedung A itu NA-nya 192, 168, 84, 0. Lanjut kita nyari BA. Kalau BA itu cara gampangnya, tadi kan si A ini kita pakai /26, yang mana dia /26 itu ada 64 IP. Nah, kita tulis di sini dulu. Ini tuh 64 IP. Cara gampangnya itu oktat terakhir kita tambah 64, kita kurang 1. Nah, itulah adalah BA. Berarti kalau misalnya kayak gitu, BA-nya jadi 192, 168, 84. Karena 0 tambah 64 itu 64, dikurang 1 berarti 63. Ini BA-nya. Untuk HA-nya itu adalah range antara NA sama BA. Berarti kalau misalnya ini 0, berarti kan selanjutnya itu 1. Nah, kalau ini 63 berarti sebelumnya itu 62. Maka HA-nya adalah range dari 1 sampai 62. Kita tulis di sini aja 1 sampai dengan 62. Nah, kita sudah dapat NA BA HA untuk ruang A. Kita lanjut ke ruang B. Nah, karena ini tuh tadi kita mau VLSM, berarti di sini cara gampangnya itu NA selanjutnya adalah NA dari gedung B adalah NA selanjutnya dari gedung A. Maksudnya gimana? Jadi misalnya NA di sini adalah 0. Nah, sekarang kita bakal ke gedung B. Nah, gedung B ini NA-nya itu adalah lanjutan dari BA. Karena tadi kan si BA itu yang terakhir, maka untuk ruangan selanjutnya NA-nya itu 1 ditambah BA. Di sini BA-nya 63, berarti untuk NA dari gedung B itu adalah 64 gitu. Untuk BA-nya sama kayak tadi. Kita lihat karena ini VLSM, kita lihat si gedung B butuh 30. Kita lihat di sini yang 30 itu yang ini ya, pas-pasan banget ini 30. Oh, nggak bisa karena itu 30 itu masih klien, kita harus tambah 2, berarti kita butuh 32. Nah, 32 itu kan ini, tapi kan yang bisa dipakai cuma 30, berarti kurang 2, makanya kita pakai yang di atasnya yaitu yang 64, yang 126. Sama kayak yang ini kita bikin di sini. 126 itu membutuhkan IP 64. Nah, ini sama kayak tadi, berarti 192 8 84 terus 64 ditambah 64 itu 128. 128 dikurang 1 127. Untuk HA-nya berarti antara 65 sampai dengan 127. Lanjut ke gedung C. Kita butuh 20, berarti kita butuh 22, kita pakai yang ini /27.
itu ada 32 IP-nya. Berarti ini 32. Ini NA nya tadi adalah 1 tambah BA, berarti 192. Untuk 68 84 128. Terus BA nya itu 92 168 84 18 tambah 32, berarti ini 0 60 160. Berarti HA nya itu adalah 129 sampai dengan 159. Oke, selesai. Jadi inilah NaHABA untuk VLSM. Selanjutnya kita bakal simulasikan di paket Racer. Di sini. Nah, kita langsung aja. Kita bakal bikin peruangan itu PC-nya 2. Terus kita kasih switch. Itu ini PT switch. Terus ini untuk ruangan kedua sama kayak tadi. Tapi kita di sini pakai laptop 1. Pakai PC 1. Dan ruangan ketiga sini PC di sini sama di sini. Oke, kita bikin ini dulu biar kelihatan. Ini ruang 1, ruang kedua, dan ini ruang ketiga. Oke. Ini kita kopas dulu, kita taruh ke sini biar rapih. Oke. Ini kita close. Lanjut, kita bakal sambungin kabel-kabelnya. Sini. Terus ini ke sini. Ini juga sini. Oke. Selanjutnya kita mungkin bakal kasih router ya di tengahnya, biar antara PC ini sama PC itu tuh bisa bertukar atau mengirim data, bertukar data. Pakai router yang ini aja. Terus kesini. Nah, sebelum itu kita tambahin dulu ininya, portnya, karena kita butuh 3 port. Ini kita hapus, kita tambahkan CFE 1, kita on in. Terus kita taruh sini dan taruh sini. Bentar, kayaknya ada yang salah. Nah, udah kesambung semua. Ini kita tengahin. Oke. Selanjutnya ini mau aku taruh tengah. Setelah itu kita bakal coba di statik aja kali ya IP-nya, atau mau dinamis sekalian. Dinamis aja deh. Terus ini karena udah kesambung semua, kita bakal
bikin ini tuh ruang A, ini ruang B, dan ini ruang C. Terus kita lihat di sini tadi ruang A itu NA-nya 168.840, PA-nya 63, HA-nya 62. Nah, oke. Terus ruang B itu 68, 64, BA-nya 128, HA-nya 65 sampai 127. Bener enggak? 64, 127 kok salah. 127, 126. Nah, gini. Ini 126 ya, maaf. Terus yang C 90. Nah, gini. Setelah kita bikin ini, kita bakal ngeset IP routernya itu sesuai dengan ruangan atau interface-nya. Yang pertama itu FA berapa dulu nih? Wait, bentar. FA 00 itu ada di, berarti FA 00 itu ruang C. Kita lihat di sini HA-nya 129, berarti kita bakal set IP routernya itu 129. HA yang pertama. Jadi router ini pakai host address. Nah, biasanya aku bakal pakai IP HA yang pertama untuk routernya. 29. Ya benar. Subnet masknya tadi di sini buat 32 PC, berarti itu 32 IP 27 itu 224. Oke. Kita onin biar konfigurasinya tersimpan. Terus FA11 itu adalah 10 itu ruang A, berarti ini IP-nya 61. Subnet masknya kalau nggak salah itu 64 itu 92. Kalau ini berarti ini kita on dulu. Terus yang ini berarti ruang B itu
65 terus 92 on. Nah kita coba, kita percepat aja. Udah hijau semua, kita bakal coba kirim data dari sini ke sini. Belum bisa karena apa? Karena kita belum ngeset IP-nya. Lupa. Mungkin aku sekalian jelasin yang IP dinamis aja. Di sini tuh kalau mau bikin IP dinamis atau DHCP itu kita ke CLI. Nah, kita bakal bikin pool dari tiap-tiap ruangannya. Di sini kita exit dulu. Terus ini DHCP service. Salah, kebalik, service DHCP. IP DHCP pool ruang A. Terus ini kita bikin net itu adalah NA-nya 192.168.840 dan subnet masknya yaitu 255.255.192. Ini terus ini adalah gateway-nya yang mana itu IP router yang nyambung ke ruangan A tadi. Berarti kan tadi kita pakai IP-nya itu titik 1. Berarti kita tulis di sini 162.168.84.1. Nah, udah. Kalau gini kita exit aja. Kita masuk ke DHCP buat ruang B. Pool B itu sama, tapi NA-nya itu ruang B 64. Terus default routernya itu berarti 65. Kita exit, kita ke ruang C, DHCP pool C. Networknya itu 128 224 128 dev gateway dev router itu 129. Oke, kita exit. Nah, kita bakal coba pakai DHCP. Apakah berhasil, guys? Harusnya sih berhasil ya. Yeay. Nah, jadi kalau kita pakai DHCP itu kita nggak perlu capek-capek ngetikin IP statiknya. Kita bisa langsung lihat di sini, dia langsung keisi IP-nya itu 2, yang mana tadi kan hostnya itu 1 sampai 62. Nah, kita udah pakai 1 di router, makanya di sini dia bakal ngambil IP selanjutnya yaitu 2. Terus subnet masknya sesuai sama tadi ruang A-nya itu pakai slash berapa, dan default gateway-nya itu adalah IP router yang tersambung ke ruang A tadi gitu. Kita bakal coba ke semua PC. Oke, ini juga kita coba. Berarti kalau ini nanti IP-nya itu bakal 66 ya. Harusnya sih 66. Kita coba. Oke, benar 66. Terus ini juga 66. Kalau ini berarti 130. Dan ini 131. Oke, sekarang kita coba mengirim data dari PC ini ke PC ini misalnya. Failed, kita coba lagi. Biasanya emang yang pertama kali failed. Nah, di sini ada successful. Kita coba lagi dari PC ini ke sini. Sukses, sini ke sini. Failed, kita coba lagi. Sukses. Ini ke sini, failed biasanya. Nah, kita coba lagi. Sukses. Oke, sukses semua. Berarti penambahan IP dinamis sudah selesai.
Sekian video dari saya, terima kasih.